warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Dan insya Allah pada video kali ini, ayo mari sama-sama kita sharing lagi bagaimana cara mengurus izin operasional atau izin pendirian TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Nah, mengurus izin operasional itu sebetulnya mudah ya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mengurus sendiri. Dan yang kedua, kita bisa melalui bukan jasa sebetulnya ya. Kalau kita berada di bawah naungan kepengurusan, misalnya kalau seperti RA itu kan di bawah IGRA ya. Kalau TPQ khususnya di Kota Bekasi misalnya di bawah BKPRMI, atau misalnya di bawah LPPA, atau misalnya di bawah KKBTPQ. Nah, itu bisa kita melalui pengurus atau koordinator masing-masing wilayah, misalnya masing-masing kecamatan, kita bisa mengurusnya melalui pengurus atau koordinator. Jadi bisa dua cara ya. Misal kita mau mengurus sendiri, berarti kita datang langsung ke Departemen Agama kota. Nah, misalnya kita mau mengurus melalui koordinator, misalnya koordinator TPQ, misalnya saya di bawah KKBTPQ. KKBTPQ itu adalah Kelompok Kerja Bina Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, itu yang menaungi TPQ di seluruh Kota Bekasi. Nah, nanti dibagi lagi per kecamatan. Nah, bisa kita mengurusnya melalui koordinator itu. Nah, bagaimana sih caranya kalau kita mengurus sendiri? Mudah sih sebetulnya ya. Yang pertama, kita perlu datang ke Departemen Agama, kemudian kita tanyakan ke pihak Departemen Agama atau orang yang bertugas di sana, bagaimana kalau kita mau mengurus izin atau ijob TPQ. Nah, nanti diarahkan di sana. Kemudian yang kedua, biasanya nanti kita diminta untuk membuat proposal pengajuan perizinan. Nah, itu juga mudah karena nanti dari pihak Departemen Agama itu memberikan sebundel contoh proposal yang nanti kita bisa buat ulang seperti contoh yang diberikan. Itu ya. Kemudian kalau kita mengurus melalui koordinator, sebetulnya sama, kita juga sama prosesnya, hanya saja kita tidak datang langsung ke kantor Departemen Agama. Kalau prosedurnya kita membuat proposal pengajuan sama ya. Nah, nanti isi dari proposal itu apa saja sih biasanya? Nah, pengalaman saya ketika mengurus ijob TPQ, yang pertama itu halaman paling pertama itu cover ya, seperti biasa cover TPQ kita, kemudian cover yang ada logo kita ya, kalau yang sudah punya. Kalau yang tidak punya, cover judul saja seperti biasa. Kemudian di dalamnya yang kedua itu ada surat permohonan kepada Kepala Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya di belakang itu ada seperti profil sekolah atau profil TPQ, mulai dari nama, kemudian jumlah guru, kegiatannya, kemudian jumlah kelasnya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada profil kepala sekolah, kemudian juga nanti ada siapa saja nama-nama santrinya, berapa jumlahnya, laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian gurunya juga, ustadznya berapa, ustazahnya berapa, kemudian nanti di paling akhir itu biasanya ada denah lokasi di mana TPQ kita berdiri, denah lokasi yang kita buat
sederhana saja ya, tidak usah terlalu sulit. Buat yang sederhana saja, di mana denah itu menunjukkan lokasi di mana TPQ kita berdiri. Nah, setelah semuanya lengkap, berikut biasanya kalau kita mengurus sendiri ya, itu biasanya kita harus meminta pengantar dari kantor urusan agama setempat gitu untuk rekomendasi pengajuan ijob kita. Makanya kalau mengurus sendiri yaitu sebetulnya mudah sih, hanya waktunya saja ya, waktunya memang kita harus ke sana ke sini gitu ya. Kemudian kalau itu sudah semuanya, kita sudah mendapatkan rekomendasi dari kantor urusan agama setempat, baru kita kembali lagi ke kantor Departemen Agama untuk menyerahkan proposal pengajuan izin operasional kita. Begitu. Nah, kalau kita mengurus melalui koordinator itu bagaimana ya? Sebetulnya sama ya. Bedanya kita hanya membuat proposal tanpa datang langsung ke kantor Departemen Agama, karena yang datang langsung sudah diwakilkan oleh koordinator. Untuk syaratnya itu sama sebetulnya. Dan bisa juga biasanya sih untuk syarat seperti rekomendasi dari kantor urusan agama itu juga bisa diwakilkan dari koordinator TPQ gitu ya, kalau kita mengurus melalui koordinator. Begitu sharing kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengurus perizinan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Insya Allah kita lanjut pada video-video selanjutnya dalam pembahasan pengurusan lembaga-lembaga yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.